Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia nikmat yang amat banyak. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang banyak ini bisa mengantarkan kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan dengan karunia Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukurinya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Sungguh sangat beruntung bagi kita semuanya ketika kita semua telah dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang sesungguhnya berharap bisa dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Akan tetapi harapan mereka berbeda dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Rencana mereka berbeda dengan rencana Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat beruntung ketika kita ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, di mana pada saat bulan Ramadan ini tiba, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya kepada para sahabat
yang sudah barang tentu kepada kita semuanya sebagai umatnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum, sungguh telah menaungi kalian, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrun 'azimun mubarakun, yaitu bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan. Mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun, suatu bulan yang di dalamnya itu berisi suatu malam, khairun min alfi syahrin, yang memiliki tingkatan nilai kebaikannya itu adalah jauh lebih baik dibanding dari min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Sahrun ja'alallah, satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan siyamahu faridah, yaitu adanya kewajiban berpuasa padanya, wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan disunnahkan padanya untuk melaksanakan salat sunnah, yaitu qiyamul lail. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan-kebaikan bi khaslatin minal khairi, pada masa ini, artinya pada masa bulan Ramadan, melakukan kebajikan-kebajikan, kana kaman kana atta faridah fi ma siwa, maka dia sama dengan orang yang melakukan amalan wajib pada bulan yang lain. Dan bagi orang yang melakukan amalan-amalan yang wajib di dalam bulan suci Ramadan ini, maka baginya diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 70 kali amalan wajib pada bulan di luar Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrun 'azimun mubarakun, ini adalah satu kabar yang sesungguhnya membawa keberuntungan bagi hamba-hamba Allah, yang apabila ketika di dalam perjumpaannya dengan bulan suci Ramadan itu, bulan yang penuh kemuliaan, lalu baginya telah memuliakan bulan suci Ramadan. Dan bagi hamba-hamba Allah yang memuliakan bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan berjanji memberikan keberkahan-keberkahan yang sungguh amat besar bagi setiap hambanya yang memuliakan bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dihadirkannya bulan suci Ramadan kepada orang-orang yang beriman adalah merupakan anugerah Allah yang sungguh amat besar. Harapannya Allah itu adalah
ketika Allah menganugerahkan bulan suci Ramadan kepada hambanya yang beriman, harapannya agar supaya hamba-hamba yang beriman ini mendapatkan kemuliaan hidupnya, kemuliaan dunianya, kemuliaan akhiratnya. Dihadirkannya bulan suci Ramadan kepada hamba-hamba yang mukmin ini diharapkan agar perjalanan kehidupannya itu dengan bertambahnya usia, tambah tahun, diharapkan semakin bertambah barokah. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan ini bisa mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan ini mengantarkan perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin bertambah umur, semakin bertambah barokah. Amin, Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun prakteknya ketika orang-orang yang beriman ini ketika dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan, itu digambarkan seperti di dalam Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum sabiqum bil wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalikal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Monggo kita cermati ayat ini. Ya, kira-kira kita ini masuk bagian yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anugerah yang besar. Ya. Apakah kita ini biasa-biasa saja? Ya. Atau kita malah naudzubillahi min dzalik tidak mengindahkannya, atau kita ini justru malah terketuk hati kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrasnal kitab, tsumma kemudian awrasnal kitab, kami wariskan kitab suci Al-Quran itu. Alladzina astafaina min ibadina. Kitab suci Al-Quran itu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang dipilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalikal fadlul kabir. Harapannya Allah ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, syahrun 'azimun mubarakun,
agar supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, mulia di dalam urusan dunianya, mulia dalam urusan akhiratnya, mulia di saat di alam kuburnya, mulia di alam akhiratnya, dan harapan Allah ketika di alam akhirat adalah menjadi penghuni-penghuni surga bighairi hisab, tanpa hisab. Harapannya Allah. Lalu prakteknya bagaimana ketika Allah memberikan sebuah anugerah yang besar kepada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang mereka itu mengaku beragama Islam. Mereka itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di luar sana yang mereka itu mengaku beragama Islam, yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka itu juga menjadi harapan Allah untuk bisa menerima anugerah Allah yang sangat besar ini. Akan tetapi mereka justru memilih ke dalam satu kelompok, faminhum zalimul linafsih, faminhum zalimul linafsih. Mereka itu justru memilih untuk mendolimi dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Bahkan kadangkala adanya yang meso-meso. Kemarin saya dapat cerita dari salah seorang Ustadz, para kiai itu enak wae ngajak poso gitu ya. Lalu dia bilang begini, dia menceritakan ada temannya yang bilang begitu, coba gampang wae kalau ngomong poso kiai itu. Kalau dia itu kerja seperti saya ini, panas kepanasan, hujan kehujanan, nah gitu ya. Masya Allah. Itu kembali kepada pribadinya. Kembali kepada pribadinya. Di tempat saya ini ada kuli, ada salah seorang kuli batu. Di rumah saya ini ada kuli batu. Panas kepanasan, hujan kehujanan, dan kena debu. Tapi dia tetap puasa, Masya Allah. Tetap puasa. Di daerah Gadukan itu ada tukang becak. Ada tukang becak. Yang memuat banyak sekali barang yang diangkut dari Petean menuju ke daerah Gerges sana. Orang ini tetap istiqomah berpuasa. Kembali kepada komitmen dalam beragama Islamnya. Banyak orang yang bekerja yang tidak begitu berat, biasa-biasa saja, bahkan berada di dalam ruangan ber-AC, tetapi karena lemah komitmen keislamannya, mereka tidak puasa. Banyak orang yang pekerja berat,
tetapi karena komitmen keislamannya itu luar biasa. Walam yakhsha illallah, rasa takutnya kepada Allah itu sangat luar biasa, sehingga dalam kondisi pekerjaan yang berat tidak mematahkan untuk tetap berpuasa. Faminhum zalimul li nafsih, ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merebut anugerah yang amat besar yang akan membawanya ke dalam kemuliaan, yang akan membawanya dalam kehidupan yang penuh keberkahan. Ternyata mereka tidak mengindahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan ini adalah kelompok orang-orang yang semangatnya itu pas-pasan. Semangat ibadahnya itu pas-pasan. Nek kuat ya poso, nek gak kuat ya gak poso. Nek kober ya jamaah 5 waktu, nek gak kober ya gak jamaah 5 waktu. Nek kober ya ngaji, nek gak kober ya gak ngaji. Agendanya tidak kurang jelas. Agendanya kurang jelas. Nggih. Lah, kelompok yang semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dinamai wa minhum muqtasid, kelompok pertengahan. Yang kadangkala melakukan amal kesolehan, kadangkala mudah untuk melakukan amal kemaksiatan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk kelompok yang kedua ini juga. Kelompok yang ketiga adalah kelompok wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalikal fadlul kabir. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya termasuk kelompok yang ketiga ini. Amin, Allahumma amin. Seperti apa kelompok yang ketiga ini? Wa minhum, dan di antara mereka itu ada pula yang sabiqum bil khairat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan baginya dengan syahrun azimun mubarakun ini adalah orang-orang yang semangatnya sangat luar biasa. Tidak ia sia-siakan ketika Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan. Sama dengan ketika ada orang yang diberi Allah kesempatan untuk berangkat ibadah haji, maka orang yang semacam ini, wah, eman dek, belum tentu saya ini diberi kesempatan lagi untuk bisa berangkat ibadah haji. Walaupun duwe akeh. Ya. Tidak semua orang yang uangnya banyak itu itu kemudian bisa merasakan nikmatnya salat
di Masjid An-Nabawi, di Masjidil Haram. Ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah baginya. Tetapi anugerah itu tidak ia manfaatkan, tidak ia indahkan. Banyak orang yang ketika diberi rizki Allah itu biasa-biasa saja, akan tetapi ia mendapatkan sebuah anugerah yang amat besar dengan karunia yang biasa-biasa, lalu dia punya komitmen, kepingin umroh, kepingin umroh, kepingin umroh, kepingin haji, kepingin haji, kepingin haji. Kepinginnya ini tidak hanya sekedar dalam bentuk angan-angan, tapi kemudian bismillah, benar-benar aku kepingin umroh. Ya, bilang sama istrinya, loh, ngantuk. Lalu kemudian pasang suami istri berkomitmen, "Mah, Bu, ayo, bismillah, mulai hari ini kepingin berangkat umroh." Keinginannya itu ia wujudkan dengan langkah-langkah. Apa itu langkah-langkah? Lalu membuka tabungan. Nggih. Bleke roti kongguan. Nggih, didamel celengan. Nggih, damel celengan. Lalu kemudian setelah langkah yang pertama itu membuat apa tadi itu? Kaleng kongguan tadi itu dijadikan celengan. Lalu kemudian bismillah dia bekerja dengan harapan diberi kemurahan Allah rizki, ya. Dan setiap kali dapat rizki itu lalu kemudian ia niatkan umroh, 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 haji, haji, haji. Ya. Insya Allah keinginan harapan orang seperti ini akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komitmen. Ya, komitmen. Dan ketika berada di Masjid An-Nabawi, ketika berada di Masjidil Haram, tidak ia sia-siakan. Tidak hanya sekedar sholat 5 waktu semangatnya golongan yang ketiga ini, tetapi justru ia habiskan waktunya itu di Masjid An-Nabawi ketika berada di Madinah. Dan bahkan berusaha sekuat mungkin untuk bisa masuk Raudhah. Orang yang kelompok yang ketiga ini ketika masuk di Masjid Nabawi itu pikirannya, saya tak berebut untuk berada di saf depan, kalau bisa itu berada di belakang imamnya, kalau bisa itu merapat ke pintu Raudhah. Kumpulan orang-orang semacam ini ketika sang imam itu mengakhiri salatnya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kumpulan orang-orang semacam ini itu kemudian ya Bapak cepat-cepat berdiri berebut mau masuk Raudhah. Bahkan sampai ada di antara mereka itu yang bercucuran air mata. Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri anugerah ya Allah yang sangat besar dalam hidupku ini. Aku bisa rukuk dan sujud di Raudhah. Sampai ada yang seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahkan dalam hidupku ini anugerah yang amat besar bagi diriku ya Allah.
Aku bisa berdoa di raudhah ini ya Allah. Karena raudhah itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa bagi setiap hambanya yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika berada di dalam Masjidil Haram, kelompok yang ketiga ini adalah berebut untuk mencari shaf yang terdepan dengan harapan setelah selesai imam mengumandangkan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kumpulan orang-orang yang masuk digolongkan oleh Allah menjadi kelompok yang ketiga ini, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Orang yang memiliki jiwa semangat berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan semata-mata biidznillah, karena ridha Allah, karena Allah semata. Allahu Akbar. Maka kemudian angan-angannya, saya ingin mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Saya ingin masuk di Hijr Ismail. Walaupun ini amalan sunnah, dan baginda Rasulullah tidak meremehkan amalan yang sunnah. Walaupun ini amalan sunnah, tetapi ketika dalam perjalanan kehidupan manusia itu lalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci, dan di sana itu dia diberi kesempatan Allah untuk mencium Hajar Aswad, adalah sebuah anugerah dalam kehidupannya, anugerah yang besar dalam kehidupannya. Ya Allah, alhamdulillah aku pernah mencium Hajar Aswad. Ya, alhamdulillah pernah masuk di Hijr Ismail. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk berangkat ibadah haji, maka kemudian berangan-angan, ya apa sih makam yang ada di sana itu. Tidak semua orang yang berangkat umrah, orang yang berangkat ibadah haji itu kemudian bisa lihat-lihat kuburan yang ada di sana. Ternyata di sana itu napa Pak? Ya tanah yang begitu luas, yang di dalamnya sudah mungkin tidak ribuan mayat yang terkubur di dalamnya, nggih. Jutaan. Nggih napa nggih? Jutaan. Coba kalau kemudian modelnya makam di sana itu seperti makam Baratu, makam nggih. Jadi masalah enggak? Jadi masalah nggih. Nggih. Oh, ternyata ya seperti ini di sana itu. Enggak ada yang namanya kemudian maisan-maisan yang kemudian di situ ono macam-macam kendi. Nggih, ngurusoni ae. Nggih. Bahkan saya sempat karena capek lelah duduk, itu kemudian disuruh haram gitu. Nggih Pak nggih. Ya, yang pernah ke sana itu nggih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anugerah Allah yang amat besar yang Allah pertemukan berupa bulan suci Ramadan dengan kita ini, maka respon kita itu seperti apa? Ya. Kalau kita ini masuk ke dalam golongan
wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu orang yang masuk dalam kelompok, dalam golongan yang memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan amalan-amalan kesolehan, maka ketika dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dia berusaha untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, punya komitmen, saya puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini kelompok yang ketiga. Ketika Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka saya akan berkomitmen untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini masa-masa ya pembentukan kepribadian, Pak. Pembentukan kepribadian. Ya, ketika Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang kemudian Allah memberikan keistimewaan pahala baginya, yang kemudian Allah juga memberikan keistimewaan napa, Pak? Grasi. Nggih. Yang diberikan kepada penguasa terhadap orang yang melakukan kesalahan, apa namanya? Amnesti. Nggih. Pengampunan kan ngoten nggih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu pula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini harus kita rebut. Wong Allah memberikan pengampunan kok disambut bulan Ramadan biasa-biasa saja. Allah memberikan pengampunan yang betul-betul janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janji. Maka ini masanya kita rebut. Banyak orang-orang yang ketika di luar bulan suci Ramadan itu jaluke nanti mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khotimah. Lah kok ketemu dengan bulan Ramadan dianggap biasa-biasa saja. Nggih. Allahu Akbar. Nggih. Kelompok yang ketiga ini ketika dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan itu punya, kelompok yang ketiga ini punya semangat yang tinggi untuk menghadiri taklim, pengajian-pengajian seperti ini. Ya. Kelompok yang ketiga ini ketika dipertemukan dengan bulan suci Ramadan itu punya semangat yang tinggi untuk berinfak dan bersedekah. Jangan sampai ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan itu kemudian tidak tergerak hatinya untuk gemar berinfak dan bersedekah. Masih belum percaya dengan hadis Nabi. As-sadaqatu tukhfadul bala. Sedekah itu bisa menjaga diri dari bala, musibah. Masih belum percaya dengan ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Barang siapa yang gemar berinfak, bersedekah, maka akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih banyak. Dan Allah di akhir ayat ini, wallahu khairur raziqin. Allah itu zat sebaik-baik pemberi rizki. Masih banyak yang tidak yakin itu dengan ayat ini. Ya, masih banyak yang enggak percaya. Ya. Ustadz ngomong lagi kiyo pas-pasan. Loh, justru ketika hidup itu dalam kondisi pas-pasan itu, ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Tak ngoten nih ayatnya. Orang-orang yang berinfak fis sarra' di saat diberi kemudahan Allah, wad-dharra' di saat
diberi ujian Allah dalam kesulitan. Kan ngoten nggih ayat ini. Nggih. Siapa tahu dalam kondisi seperti itu gak iso infak 100.000 50.000. Gak iso infak 50.000 20.000. Gak iso infak 20.000 10.000. Gak iso infak 10.000 5.000. Gak bisa infak 5.000 2.000. Gak bisa infak 2.000 1.000. Ini gak iso infak 1.000 kebacut Pak. Apalagi di waktu subuh. Nggih. Monggo kita manai ketika kita ini bangun tidur nggih di waktu subuh ini, makanya alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Gampangnya itu alhamdulillah aku diberi hidup lagi gitu loh. Alhamdulillah aku diberi hidup lagi. Agar supaya perjalanan ke depan ini lebih baik, maka kita buka pintunya kehidupan ini, ya, termasuk dengan infak. Dengan infak. Maka dengan infak itu diharapkan kita mohon kepada Allah akan membuka pintu-pintu rizki. Monggo Pak, monggo milai mangke atau milai benjing subuh nggih yang hari ini nggih tadi kelupaan untuk berinfak. Monggo anugerah Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, kita jadikan kesempatan untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang dalam perjalanan hidupnya itu tambah hari tambah baik, tambah hari tambah dekat dengan Allah, fahuwa rabih, orang itu adalah orang yang beruntung. Dan ketika panjenengan berharap Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya Allah. Harapan kita ini yakin akan menjadi kenyataan bahwa hidup kita itu akhir kehidupan kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Nggih. Nah, terakhir. Ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, ada satu waktu yang sangat mustajabah. Untuk merubah keadaan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu. Al-Hadis Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang sedang berpuasa, bagi orang yang berpuasa, kata panjenengan sedaya niki, inda fitrihi, ketika tiba waktunya berbuka, dakwatan, maka orang ini berdoa kepada Allah, maturaddu, sanjangi Kanjeng Nabi, tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Kapan waktunya? Waktunya yaitu waktu sahur, waktu berbuka. Ya. Waktu berbuka. Kalau tiba waktunya berbuka, caranya bagaimana Ustaz?
para ulama memberikan satu penjelasan seperti ini. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian berdoa. Ya, berdoa tidak. Caranya dibatalkan dulu puasanya. Begitu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera disambut dengan membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar bismillahirrahmanirrahim. Minum, membatalkan puasanya. Setelah minum mau napa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dhahabad dhama'u wabtallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Panjenengan langsung berdoa. Doanya tidak menunggu nasi satu piring habis, ditambah lagi makan kolak sak mangkok, sampai gelegeken baru berdoa. Enggak. Waktu yang mustajabah itu sehabis membatalkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bismillahirrahmanirrahim, klek alhamdulillahirabbil alamin dhahabat dhama wa abtalati. Lalu berdoa. Doa apa Ustaz? Terserah panjenengan. 1 doa, 2 doa, 3 doa, 4 doa. Ingat, orang yang banyak berdoa adalah orang yang sangat dicintai Allah. Nah, ambil doa-doa yang urgent, yang menjadi kebutuhan yang utama. Di antaranya adalah mendoakan orang tua, mendoakan supaya rumah tangganya sampai akhir hayat dirukunkan oleh Allah, dibahagiakan Allah, didamaikan Allah. Terbesit dalam pikirannya, mudah-mudahan nanti anak cucu saya ini menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang solihah. Maka sehabis membatalkan puasa itu, perbanyak berdoa. Doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Atau doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kayaknya sudah waktunya suruk ini. Sampun nggih? Mudah-mudahan kita semua ini masuk ke dalam golongan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ditutup dengan ayat dzalikal fadlul kabir. Ayat ini, akhir ayat ini memberikan satu penekanan. Kalau memang ketika aku, kata Allah, mempertemukan dia dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, dan dia adalah memuliakannya dengan memuliakan bulan suci Ramadan ini, seperti itu melaksanakan amal ibadah yang wajib, lalu kemudian ia tambah yang sunnah-sunnah, ia perhatikan waktu-waktu yang mustajabah. Dzalikal fadlul kabir. Orang yang demikian ini benar-benar meraih keberuntungan. Orang yang semacam ini benar-benar mendapatkan keutamaan. Orang yang demikian ini kelak meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang demikian ini benar-benar akan dilapangkan, diberi penerangan cahaya yang amat terang benderang di alam kuburnya. Orang yang demikian ini kelak akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya bi ghairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang ketiga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.